Jesper, kau dukung kapitalisme atau sosialisme? Ini. Hah? Ini. Apa? Ini. Hei, ini sini nih. Kau dukung kapitalisme atau sosialisme, Jesper? Ini. Hah? Ini. Kapitalisme? Ini. Oh, kau dukung kapitalisme. Berarti kita dua tidak sama. Oke, tos. Tidak apa-apa, yang penting tetap satu ya. Hari ini hari Sabtu dan saya sekarang sedang berada di rumah saya di Bowai, Flores, NTT, Indonesia Timur. Oke, sudah cuci sepatu. Saya harus cuci sepatu karena besok saya mau ke Labuan Bajo. Dan saya akan menggunakan sepatu itu besok. Ini anak SMA nih, orang main lato-lato, mereka main barang ini nih. Apa itu? Intan? Hah? Bilang apa tadi? Bilang apa? Jangan lupa subscribe. Hah? Subscribe. Oke, makasih Jesper. Oke, jadi sejauh ini saya tidak pernah bicara hal-hal yang agak ilmiah di vlog saya ya. Jadi untuk mereka yang mungkin tidak tertarik dengan pembicaraan yang agak ilmiah, Anda bisa skip saja vlog yang ini. Oke, pada kesempatan ini saya ingin berbicara soal satu hal yang sering saya hadapi dalam kehidupan saya sebagai seorang akademisi. Nah, jadi sejauh ini kan saya kerap kali menggunakan perspektif ekonomi politik Marxis dalam melihat realitas hari ini. Realitas seperti apa? Jadi realitas yang saya lihat adalah realitas yang sudah dikooptasi oleh logika kapitalisme. Jadi realitas hari ini itu tidak terlepas dari yang namanya kapitalisme. Nah, karena saya sering menulis dan juga membahas, mengeritik realitas hari ini dari kacamata ekonomi politik Marxis, karena itu poin dan inti terbesar dari kerja-kerja intelektual saya adalah mengkritik gerak kapitalisme yang terus hidup dan bertahan hingga hari ini. Nah, karena kerja-kerja intelektual saya selalu mengkritik kapitalisme, ada orang yang kadang bertanya kepada saya, Anda seringkali mengkritik kapitalisme, tapi kenapa Anda menggunakan produk yang dihasilkan oleh kapitalisme? Seperti sepatu yang tadi baru saya cuci. Itu sepatu merek Bata yang saya beli belum terlalu lama.
ya mungkin sekitar 2 tahun ya. Sudah lama 2 tahun di Maumere. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, saya kadang bergurau memberikan jawaban kepada orang yang bertanya. Saya jawab seperti ini. Kan sepatu atau barang-barang elektronik atau makanan dan apa saja yang saya konsumsi itu tidak dihasilkan oleh kapitalisme, tapi dihasilkan oleh para buruh. Jadi apa salahnya saya mengkonsumsi hasil keringat dari para buruh yang menjadi tujuan perjuangan dari ekonomi politik Marxis. Jadi dalam ekonomi politik Marxis, buruh itu menjadi titik sentral dari perjuangan Marxis, dan perjuangan untuk mencapai hidup yang lebih baik dari kacamata ekonomi politik Marxis dimungkinkan atau diharuskan atau diniscayakan oleh gerakan buruh yang kuat, yang terorganisir, dan yang sadar akan politik. Apa yang diproduksi, yang saya gunakan hari ini itu bukan hasil dari kapitalisme, tapi dia diproduksi oleh para buruh yang dihisap oleh kapitalisme. Nah, jadi kerja-kerja intelektual saya adalah mengeritik proses penghisapan yang dilakukan oleh logika kapitalisme atau oleh kaum kapital terhadap kaum buruh yang membuat hasil yang saya nikmati seperti sepatu, barang-barang elektronik, makanan, dan lain sebagainya itu lebih banyak membawa keuntungan kepada kapital daripada kepada buruh yang sudah menghasilkan barang-barang yang saya pakai itu tadi, seperti sepatu yang barusan saya cuci tadi pagi. Jadi itu jawaban pertama ya. Jadi dalam hal ini saya mengeritik sistem penghisapan dalam kapitalisme, tapi saya tidak menolak menggunakan barang-barang produksi dari para buruh yang dihisap oleh kapitalisme. Untuk saya tidak jadi soal. Nah, yang kedua, banyak orang beranggapan secara keliru bahwa seolah-olah kalau mengeritik kapitalisme maka kita anti terhadap hal-hal yang bersifat modern, yang maju seperti barang-barang teknologi, barang-barang yang memiliki kualitas yang bagus. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena dalam ekonomi politik Marxis atau dalam Marxisme, kita tidak sama sekali anti terhadap teknologi atau kemajuan yang dimungkinkan oleh ilmu pengetahuan. Tidak. Karena kita mau agar dunia ini menjadi lebih baik, lebih produktif, dan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Dan untuk seperti itu, maka teknologi harus memungkinkan bagaimana agar barang-barang yang diproduksi dari alam itu bisa menjadi sangat produktif, tetapi membawa kebaikan baik kepada manusia dan juga kepada alam dan dunia, agar hasil produksi itu tidak saja merusak alam dan juga menghisap manusia. Nah, jadi dalam Marxisme itu kita melihat atau kita berjuang agar produktivitas itu bisa seproduktif kapitalisme, tapi dalam proses produksi itu orang-orang yang terlibat dalam proses produksi itu harus juga menikmati hasil yang mereka produksi, dan upaya untuk menikmati hasil produksi itu harus didasarkan pada keadilan dan demokrasi. Jasper, sini. Suara babi bagaimana? Suara ayam bagaimana? Suara kambing bagaimana, Jasper? Suara anjing bagaimana? Anjing, oh kuku. Suara ayam bagaimana? Oh. Kalau Jasper menangis bagaimana? Jasper orang mana?